Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info terbaru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang hubungan antara unsur-unsur dalam bangun ruang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bahwa unsur-unsur dalam bangun ruang itu ada titik, garis, dan bidang. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari hubungan antara unsur-unsur tersebut. Sebelum kita mempelajari tentang hubungan antar unsur dalam bangun ruang, marilah kita ingat kembali tentang unsur-unsur kubus. Saya memilih kubus karena nanti permasalahan yang akan kita gunakan menggunakan bangun kubus. Jadi agar kalian lebih memahami apa yang akan saya jelaskan berikutnya ya. Jadi di sini ada kubus ABCD EFGH. Kubus ABCD EFGH. Unsur-unsur kubus terdiri dari yang pertama titik sudut ya. Titik sudut sesuai dengan namanya, kita lihat di sini ada titik A, B, C, D, dan seterusnya. A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu selain itu ada rusuk. Rusuk adalah perpotongan antara dua sisi pada kubus. Jadi ini ada rusuk AB, BC, CD, CG, dan seterusnya. Saya tulis beberapa saja ya. AB, BC, CD, AD. Nanti kalian bisa melanjutkan ya. Berikutnya ada sisi. Kubus itu terdiri dari 6 sisi. Sisi yang depan ini berarti sisi apa? AB, FE. Sisi yang bawah AB, CD. Ada sisi yang atas, sisi yang belakang atau kanan kiri. Nanti kalian bisa tuliskan ya, biar lebih memahami juga. Selain itu ada diagonal bidang. Ya, kita lihat di sini. Tadi kita sudah tahu bahwa sisinya ada ABFE, ada ABCD. Diagonal bidang itu artinya antara titik ke titik dari pojok ke pojok ya. Saya contohkan. Misalnya dalam bidang ABCD ini ya, ada A ke C. Itu diagonal bidang. Atau B ke D ya. Kalau pada bidang ABFE apa? Ya, B ke E dan A ke F dan seterusnya. Bisa kalian sebutkan sendiri ya. Lalu ada diagonal ruang. Diagonal ruang itu gimana? Diagonal ruang itu ketika titik sudut yang satu dengan titik yang sudut yang satunya lagi berbeda bidang. Jadi kalau tadi kan masih satu bidang, tapi ini berbeda bidang. Contoh ABFE, saya ambil yang di A. Lalu bidang yang lain DCGH, yang G. A ke G ini disebut diagonal ruang karena antara titik dengan titik namun berbeda bidang. Kalau dari B kemana? Ya betul, kalau B ke H. BH ini disebut juga diagonal ruang dan seterusnya. Nanti kalian bisa cari ya. Oke. Baiklah, itu tadi tentang unsur-unsur kubus. Hubungan antara unsur dalam bangun ruang terdiri dari beberapa materi, namun kali ini saya akan menjelaskan tentang jarak antara dua titik terlebih dahulu. Untuk kalian memahami jarak antara dua titik, saya langsung ke permasalahannya saja ya. Jadi ada satu kubus ABCDEFGH yang mempunyai rusuk panjangnya 6 cm
tentukan jarak titik A ke D, jarak titik F ke H, jarak titik E ke C. Tadi kita sudah tahu unsur-unsur kubus, namun sekarang kita mencari jarak antar titiknya ya. Langsung saja yang A, jarak titik A ke D. Kita lihat A di sini, D di sini. Jarak titik A ke D artinya sama saja panjang sisi AD. Karena ini kubus, jika sudah diketahui bahwa panjang rusuknya 6 cm, maka semua rusuknya panjangnya sama, yaitu 6 cm juga. Mudah bukan? Untuk nomor A ini mudah. Lanjut ke nomor B. Jarak titik F ke H. Kita lihat dulu. Jadi kalau kesulitan, gambar dulu kubusnya, lalu kita tandai titiknya. F ke H. Tarik ya. F ke H. Lalu carinya bagaimana? Pertama-tama, dari FH ini bisa membentuk suatu segitiga FHE. Iya atau tidak? Ya, saya gambar lagi biar lebih mudah ya. Ini F, ini H, ini E. Ini siku-siku. Berarti ini segitiga siku-siku. Kita ketahui EF itu sisi, jadi panjangnya 6 cm. EH juga rusuk, maksud saya panjangnya juga 6 cm. Jadi kalau jarak titik F ke H itu kita sama aja mencari panjang HF. Gini ya, panjang garis HF. Caranya bagaimana? Karena ini suatu segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Jadi HF sama dengan akar 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. Sama dengan akar 6 pangkat 2 berapa? 6 kali 6, 36 tambah 6 kali 6, 36. Jadi akar 72. Kan bukan yang bisa diakar ya, jadi harus kita sederhanakan. 72 itu 36 dikali 2 dikali ini ya, akar 36 akar 2. Jadi panjang HF itu atau jarak titik F ke H itu adalah 6 akar 2 cm. Itu secara gambarnya atau secara konsep. Tapi ingat kembali, FH adalah diagonal bidang. Jadi saya kasih tahu cara cepat ya. Setelah kalian memahami dapatnya dari mana, saya kasih tahu cara cepat. FH atau HF itu adalah diagonal bidang. Jadi jarak titik F ke H sama saja mencari panjang diagonal bidang. Untuk rumus diagonal bidang adalah A akar 2, di mana A itu adalah panjang rusuk. Jadi kalau panjang rusuknya 6, berarti panjang diagonal bidangnya 6 akar 2 cm. Ini cara cepat. Dapatnya dari mana? Yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Begitu ya. Baiklah, kita langsung ke contoh soal yang ketiga, yaitu jarak titik E ke C. Pertama-tama kalian gambar lebih dahulu kubusnya kalau belum ada. Kalau sudah ada seperti saya ini, tinggal saya tandai E, C. Saya hubungkan ya. Jarak titik E ke C artinya kita harus mencari panjang EC. Bagaimana caranya? Kita cari segitiga dari EC ya. Lihat di sini. EC, C ini bisa saya tarik ke A. Nah, kalau saya buat segitiga, gambarnya seperti ini. Ini A,
Ini E, ini C. AE kita tahu panjang rusuk 6 berarti 6 cm ya. AC kita tahu ini diagonal bidang, jadi panjangnya 6 akar 2. Tugas kita mencari EC. Caranya bagaimana? Gunakan rumus Pythagoras. EC sama dengan akar 6 pangkat 2 ditambah 6 akar 2 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu 36, tambah 6 akar 2 pangkat 2 artinya 6 dipangkatkan 2 dikali akar 2 juga dipangkatkan 2. Oh iya, akarnya sampai ketinggalan ya. Akar 36 ditambah 36 dikali akar 2 kali akar 2 itu akarnya hilang jadi 2 ya. Jadi akar 36 tambah 72. Akar 108. 108 kan nggak bisa diakar, jadi harus kita sederhanakan. 108 itu 36 dikali 3. Akar 36 itu 6. Akar 3 nggak bisa, jadi tulis akar 3. Jadi panjang EC ini 6 akar 3 cm. Itu kalau cara panjang ya. Kalau cara cepat, kita lihat EC ini seperti yang sudah kita ketahui, kalau berbeda bidang, titik antara titik ini, berarti ini disebut sebagai ya diagonal ruang. Jadi kita mencari panjang diagonal ruang. Rumusnya itu A akar 3. Jadi A itu panjang rusuk ya. Kalau panjang rusuknya 6 berarti berapa? EC sama dengan A akar 3 atau 6 akar 3. Sama ya. Ini dari asalnya, ini untuk cara cepatnya. Mudah bukan? Untuk lebih memahami materi ini, silahkan kalian pelajari dan kerjakan latihan berikut ini. Begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.